Rumah Sakit Kadipolo, rumah sakit milik keraton yang kini terbengkalai. Rumah Sakit Kadipolo, benda cagar budaya yang kini mangkrak terbengkalai. Sebagian besar bangunannya sudah rusak, dipenuhi semak-semak tinggi dan pepohonan besar. Hal ini tentunya menambah kesan mengerikan dari bangunan tak terawat yang dulu pernah menjadi milik Keraton Surakarta. Banyak pengakuan dari masyarakat setempat yang menganggap bahwa Rumah Sakit Kadipolo kini menjadi sarang makhluk-makhluk tak kasat mata. Mari kita cari tahu ceritanya. Tahu nggak sih apa hubungannya Rumah Sakit Kadipolo sama Keraton Solo? Bu Yayu. Ya, saya Bapak Hartono. Saya Bu Yusri Astuti. Bapak Nanang. Bu Nurul. Saya nama Anjeng Pangeran Panji Sosrodiningrat. Hubungan RS Kadipolo itu sama keraton itu ada kaitannya. Ada kaitannya. Terus waktu berdirinya itu tahun 1823. Terus rumah sakit mulai ditutup tahun 1997 waktu Pak Harto lengser itu. Nah terus itu terus di lapangan Kadipolo, yaitu rumah sakit Kadipolo itu dipindahkan sama persepak bolaan Arseto. Waktu itu ya Arseto yang senior itu loh. Terus rumahnya sini dipakai untuk asrama Arseto. Rumah sakit Kadipolo itu mau dibeli orang yang nawar banyak, tapi tidak bisa, masih ada kaitannya sama keraton. Mungkin karena itu zaman Belanda ya, Dik. Jadi mungkin ada hubungannya juga dari Keraton Solo. Kalau Kadipolo itu pasar, kalau Keraton Solo itu kotanya budaya, Mas. Aduh, rumah sakit dulu enggak tahu ya Mas aku. Jadi sebelum Rumah Sakit Kadipolo terbuat itu nama Kadipolo itu kalau bahasa Indonesianya seperti buah pala. Jadi waktu perjalanan keraton dari Kartosuro pindah ke Desa Solo. Jadi waktu beliau yang diutus oleh Sinuhun Pakubono II itu mencari sisik melek tempat yang kira-kira bagus dan baik untuk dijadikan istana keraton. Disitulah jadi nama Kadipolo. Lah, Rumah Sakit Kadipolo itu didirikan pada era Sinuhun Pakubono ke-10. Bekerja sama dengan orang Belanda. Nah, Rumah Sakit Kadipolo itu diberdirikan itu khusus untuk masyarakat pada umumnya di Kota Solo. Nah, dokter-dokternya, perawatnya ya ada yang Jawa, dokternya ya waktu itu masih Belanda. Rumah Sakit Kadipolo milik Keraton Surakarta. Didirikan pada tahun 1915 oleh KSIS Pakubuwono X, rumah sakit yang berada di Jalan Dr. Rajiman ini menjadi saksi bisu dalam mengatasi wabah penyakit pes di wilayah Kasunanan Surakarta. Awalnya, Rumah Sakit Kadipolo difungsikan sebagai poliklinik untuk abdi keraton sebelum menjadi rumah sakit pribumi. Namun,
Jauh sebelum pendirian rumah sakit untuk pribumi, Pakubuwono X memiliki seorang dokter pribumi yang tangkas dan berani. Ia adalah Rajiman Wedyodiningrat yang telah mengabdi sebagai dokter keraton sejak 1905. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1948, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah Jawa Tengah. Sebelum menjadi Rumah Sakit Kadipolo, fasilitas kesehatan yang sebelumnya diberi nama Panti Rogo ini mulanya merupakan tempat perawatan yang dikhususkan untuk kerabat Keraton Surakarta termasuk abdi dalem. Panti Rogo dibangun dengan kualitas yang sangat mumpuni pada era itu, dilengkapi bangsal dan paviliun dengan fasilitas modern. Seiring dengan sering terjadinya wabah penyakit yang dialami oleh masyarakat di Surakarta, maka rumah sakit ini kemudian menerima pasien dari kalangan umum. Dengan berubahnya orientasi masyarakat pemakainya, berganti nama menjadi Rumah Sakit Kadipolo. Tahu nggak sih apa hubungannya Rumah Sakit Kadipolo dengan klub sepak bola Arseto? Hubungannya Kadipolo sama Arseto karena ini apa, Rumah Sakit Kadipolo kan dibeli sama Presiden Pak Soeharto. Ya, sehabis itu kan itu apa, dipakai persepak bolaan Arseto. Arseto itu artinya ya, Arseto artinya itu Ari Sigit Soeharto, itu Arseto gitu. Mulai disingkat jadi Arseto sampai sekarang. Tapi Arseto sudah bubar itu. Sudah tahun berapa? Sudah bubar tahun 2000-an. Ya, terus ini lapangan itu dipakai sama anak-anak itu, ada yang bimbing untuk sekolah SSB itu. Kurang tahu, soalnya sekarang udah punya pribadi dan punya perorangan, jadi Ibu nggak tahu sejarahnya. Kalau Kadipolo itu tempat pelatihan sepak bola. Kalau Arseto ya. Ya Arseto itu tempatnya latihan sepak bola. Kalau Kadipolo itu pasar tradisional. Sama, saya makanya bukan asli sini soalnya. Rumah Sakit Kadipolo itu sebetulnya masih milik keraton. Karena Belanda itu hanya meminjam. Jadi memakai tanah keraton, difasilitasi pembangunannya oleh Sinuhun Pakubuwono dan Belanda, didirikan Rumah Sakit Kadipolo untuk masyarakat di kota negara Keraton Surakarta. Nah, di era geger anti Swapraja yang setelah kemerdekaan itu, sebelum kemerdekaan dan sampai saat ini, tanah-tanah milik keraton itu ya gimana ya Mas, dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sampai Arseto yang punya milik Mas Sigit Soeharto bisa menempati di situ. Dulunya itu ya masih dipakai rumah sakit, terus dibeli Pak Harto, terus dipindah di pusat sana Paragon itu. Terus ini dipindahi semua terus dipakai Arseto itu, dipakai Mas Arseto tahun 80 pindahi rumah sakit, terus dipakai Arseto itu 85 tuh. Terus dipindahin, terus ditempati Arseto sampai ya itu Pak Harto lengser itu, terus terbengkalai sebentar.
Arseto FC merupakan klub sepak bola yang berasal dari kota Solo. Klub ini didirikan pada 1978 oleh putra Presiden Soeharto, Sigit Hardjojudanto. Awalnya, klub Arseto FC bermarkas di Jakarta. Namun, sejak Presiden Soeharto meresmikan Stadion Sriwedari, klub Arseto mulai memainkan pertandingan kandangnya di Solo. Rumah Sakit Kadipolo memiliki sejarah yang kental dengan sepak bola Solo. Setelah tidak digunakan sebagai rumah sakit, bangunan itu dijadikan markas mes sepak bola bernama Arseto selama 15 tahun, yaitu mulai 1983 hingga 1998. Beberapa ruangan di Rumah Sakit Kadipolo difungsikan sebagai kamar pemain Arseto Solo. Setelah Arseto dibubarkan pada 1998, bangunan ini menjadi tak terawat. Tahu nggak sih keadaan Rumah Sakit Kadipolo saat ini? Keadaan RS Kadipolo itu sudah bergabung sama Rumah Sakit Pusat. Waktu itu Rumah Sakit Kadipolo bergabung sama Rumah Sakit Pusat, terus pindahnya ke Muardi semua. Jebres. Jadi dokter sama jururawat pegawai semua pindah ke Muardi semua. Jadi sini kosong, terus pusat itu sudah jadi Parakon. Keadaan yang sekarang itu terbengkalai sih. Mungkin perlu pembangunan yang nyata atau yang lebih bagus sehingga untuk menarik pariwisata. RS Kadipolo. Rumah Sakit Kadipolo itu bertempatnya, Mas. Keadaannya itu istilahnya belum tahu itu, Mas. Ya. Tidak tahu. Nih. Saya tahu, nah, tapi kita masih memperjuangkan hak itu lagi, hak untuk kembali lagi. Hak kembali itu karena kita mau meminta tanah ini mau kita gunakan atau pemerintah mau bekerja sama dengan keraton dipakai mau apa. Nggak tahu ya bilangnya mau dibangun lagi, bilangnya loh ya, tapi mau dibawa itu apa, Kodim bilangnya gitu, tapi sana lapangan sana, kalau sini belum diapa-apain gitu dulunya, terbengkalai. Terbengkalai, penuh kesan mistis. Rumah Sakit Kadipolo ini pernah menjadi salah satu dari 3 rumah sakit utama di kota Solo. Namun kondisinya kini tak terurus, bahkan sudah lama terbengkalai dan tidak digunakan. Bangunan Rumah Sakit Kadipolo sebagian besar sudah rusak hingga menimbulkan banyak kesan mistis. Beberapa kesaksian menyebutkan bahwa di bangunan ini sering terlihat sosok tak kasat mata dan misterius. Konon, terlihat ada penampakan wanita rambut panjang, pria tinggi besar, kakek tua berpakaian Jawa, ular bertubuh manusia, suster Belanda, dan wujud horor lainnya. Saat ini, lahan bekas Rumah Sakit Kadipolo menjadi Benda Cagar Budaya atau BCD.
Pada tahun 2018, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Solo melakukan pemblokiran lahan seluas 22.550 meter persegi karena kondisi lahan masih dalam sengketa di PN Solo dan dilakukan pemblokiran bertujuan agar tanah sengketa ini tidak berpindah ke lain tangan. Itulah video tentang sejarah berdirinya Rumah Sakit Kadipolo hingga terbengkalai seperti saat ini. Semoga video ini menambah wawasan kita semua tentang sejarah yang ada di kota Solo. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika kalian punya cerita menarik lainnya. Jangan lupa saksikan terus Suara Peristiwa ya. Di balik peristiwa pasti ada yang bersuara.